Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sampai kepada fasal mengkafani mayit dan memandikannya. Sebelumnya sudah kita bahas petunjuk Nabi SAW dalam penyelenggaraan jenazah. Dan sudah dibahas sebelumnya tentang bagaimana menyiapkan mayit ini yang sudah meninggal, bagaimana menyolatinya. Ini dalam pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikannya. Nah, fasal yang akan kita bahas yaitu kafan dan memandikan. Sebenarnya yang lebih duluan mana? Menyolati atau mengkafani dulu? Nah, tapi pembahasannya Ibnu Qayyim menyolati dulu. Nah, ini sudah kita bahas ya. Artinya Ibnu Qayyim mendahulukan sholat jenazahnya, bukan sebagai urutan, tetapi itu adalah karena sholat merupakan ibadah yang paling afdol dari yang lain. Ibadah sholat, menyolati mayit, itu adalah ibadah yang paling afdol, paling penting dalam memperlakukan si mayit. Kewajiban kaum muslimin menyolati jenazah itu lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Yang lain itu apa? Mengkafani, memandikan. Kenapa? Kalau sholat jenazah sebanyak-banyaknya kaum muslimin ikut serta, pahalanya luar biasa, ya kan? Pahala sholat jenazah ini. Nah, sehingga hukumnya sama-sama fardu kifayah, tetapi yang melakukan fardu kifayah ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kaum muslimin, sebisa mungkin seluruh kaum muslimin yang bisa nyolati 1.000 orang dan seterusnya. Minimal 3 shaf. Minimal 3 shaf. Bagaimana minimal 3 shaf? Ini bisa terwujud 3 shaf ini kalau minimal 6 orang. 2, 1. Imamnya di depan 1. Berapa? 6. Kok bisa ada 6? Imam 1. Iya. Karena Rasulullah menyebutkan barang siapa min mayyitin shalla alaihi salat sufuf ini maka ghufiralah. Ini atau syafaat minimal 3 shaf. Membentuk shaf itu bagaimana? Kok 1 orang ya enggak 1 shaf. Minimal shaf itu yang terpisah dari imam itu adalah apa? 2 shaf. 1 imam di depan, 2 orang di shaf pertama,
2 orang lagi di saf kedua, saf ketiga 1 orang sudah cukup. Ya. Sehingga kalau ada 6 orang, sudah salah satu imam, masing-masing 2 orang ini saf 1, 2, 3 saf. Ini yang disebutkan para ulama di dalam mengantisipasi kalau seandainya di satu tempat di masyarakat itu yang menyolati cuma ada sekian orang itu, 10 orang misalnya, ya jadikan saja 3 saf. Nah, ini karena dalam sebagian riwayat sallallahu alaihi arba'un, sallallahu alaihi sab'un, sallallahu alaihi mi'ah. Ada hadis-hadis itu menyebutkan 40, 70, 100 dan 3 saf. Maka ini diampuni oleh Allah atau menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat. Nah, kalau seandainya 40, hadisnya paling minimal 40 yang jumlah. Tetapi yang menyebutkan, salah satu riwayat menyebutkan 3 saf minimal. Kalau disolati oleh 3 saf, maka dia akan apa? Diampuni. Ini sudah kita bahas dalam kesempatan sebelumnya. Pak Ismail nggak datang. Ya nggak ada, belum nggak ada. Ini kita sudah selesai pembahasannya. Jadi ini intinya pembahasan itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Ada riwayat menyebutkan 40 minimal, 70 minimal, atau 100. Ini yang akan memberi syafaat bagi si mayit. Tetapi ada satu lafaz yang tadi disebutkan berapa? 3 saf, 3 baris, 3 saf. Maka diampuni. Nah, dari sini kalau begitu sejumlah apapun kurang dari 40, maka dibikin berapa? 3 saf. Yang paling memungkinkan atau minimal bisa 3 saf, yaitu adalah apa? 6 orang itu. Jadi demikian. Nah, kita lanjutkan. Kita pasal itu ringkasannya yang sebelumnya ya, salat jenazah. Tata caranya kita sudah membahasnya. Nah, kita masuk kepada masalah yang selain sholat, yaitu mengkafani, kemudian memandikan, dan yang terakhir nanti menguburkan, ya kan? Menguburkannya nanti terakhir. Nah, yang mengkafani dan memandikan ini tidak disyariatkan banyak-banyakan, tapi justru kebalikannya, semakin sedikit lebih baik. Lebih baik lebih sedikit, dan tidak disaksikan orang banyak. Justru tidak perlu disaksikan. Berbeda dengan menyolati dan mengantar ke kuburan, ya kan? Menyolati dan mengantarkan ke kuburan. 2 ibadah inilah yang memiliki keutamaan besar. Menyolati dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Adapun mengkafani dan memandikan dan mengkafani, maka ini justru yang lebih afdal, lebih sedikit. Kalau bisa 1 orang memandikan dan mengkafani, itu lebih baik. Suami istri, kalau bisa 1 orang saja, atau kalau orang itu punya istri lebih dari 1, ya para istri. Kan nggak mungkin para suami, iya kan? Yang mungkin adalah para istri yang memandikannya, kerjasama istri untuk memandikan suaminya. Kalau tidak mampu para istri ini, misalnya mengangkat, ya mengangkatnya saja, yang butuh laki-laki. Tapi memandikan kalau seandainya memungkinkan tanpa bantuan, nah ini selain istri, maka sudah lebih afdal. Ini lebih afdal dimandikan oleh para istri. Yang menjalankan siapa? Yang sudah pernah praktek. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimandikan istri beliau. Nah ini. Nah, ada sebagian sahabat yang memandikan.
Dan dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang nanti akan kita bahas. Nah, ini ketika Rasulullah mengguyoni Aisyah, Rasulullah pada saat sakit menjelang wafatnya, Aisyah ada di situ sendirian, Rasulullah bersama Aisyah. Ini. Ketika itu atau pada saat Aisyah ini sakit kepala, Rasulullah juga sakit kepala. Ini. Atau sakit di saat menjelang wafatnya. Aisyah ketika itu sakit kepala, Rasulullah SAW ketika itu berkomentar. Ini. Waduh, kepala saya, kata Aisyah. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, semoga ini labak sah, ini istilahnya tahurun insyaallah ini ya, nggak apa-apa. Kalau engkau mati, saya insyaallah akan yang akan memandikan kamu dan mengkafanimu, menyolati dan menguburkan. Ini berarti dia Rasulullah menyatakan yang mengkafani, yang memandikan, kafani, menyolati dan menguburkan dan menyolati adalah apa? Rasulullah sendirian. Ini makanya ini salah satu yang diutamakan atau afdal ini daripada yang lain. Karena namanya memandikan itu kalau suami istri tidak perlu apa? Ditutup. Dia bisa membuka auratnya istrinya. Ini, menyentuhnya secara langsung. Berbeda dengan yang lain. Meskipun sesama wanita, tidak boleh menyentuh secara langsung. Ini, melihat auratnya. Tidak boleh. Yang boleh suami istri. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas dalam pasal ini. Maka disebutkan di antara petunjuk Nabi SAW adalah menutupi si mayit ketika meninggal, kemudian menutup matanya. Nah, ini menutup apa? Menutup mata. Karena ada salah satu kebiasaan sebagian mayit ketika meninggal masih terbuka matanya. Masih terbuka matanya. Nah, dan terbuka mata itu bukan kejelekan. Ini sekali lagi bukan apa? Kejelekan, keburukan. Kalau ada orang meninggal kok matanya terbuka. Ini tanda jelek ini. Tidak. Ini yang perlu diluruskan. Bukan sebagai tanda keburukan. Nah, ini. Tapi itu hal yang wajar. Terjadi pada manusia banyak. Rasulullah ketika seorang sahabat meninggal terbuka matanya, Rasulullah menutupkan pelupuk matanya itu, menutupkan pelupuknya, dan beliau mengatakan, Innar ruha idza qubida, sesungguhnya ruh apabila dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, tabi'ahul basar, maka ruh itu diikuti oleh pandangannya sendiri. Jadi sebenarnya mata orang yang meninggal ketika terbuka, dia sebenarnya sedang mengikuti, mengarahkan pandangan itu ke ruh. Makanya pandangan itu tidak kosong, tapi terpusat. Beda kan pandangan itu kalau apa? Pandangan kosong, itu pandangan kosong sejajar. Tapi kalau pandangan itu terpusat pada satu titik, ini mata ini mengarah kepada satu titik. Kita bisa melihat, ini pandangannya kosong. Oh, ini ada memandang sesuatu, ada fokusnya. Bisa kita saksikan, ya kan?
bisa kita lihat ini sedang memandang sesuatu yang terfokus pada sesuatu. Orang berpikir itu kadang fokus dia. Tapi kalau ngelamun kosong, ya kelihatan dari wajahnya. Nah ini orang meninggal itu terfokus. Ada tujuan atau ada sasaran titik. Fokus. Maka itulah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah. Ruh kalau dicabut diikuti oleh apa? Pandangan mata. Tapi aku lupa soal. Ini yang menjadi salah satu syariat orang yang meninggal. Kemudian menutupi wajah dan badannya. Ditutupkan. Terkadang Rasulullah mencium si mayit, mencium keningnya maksudnya. Dicium keningnya si mayit itu seperti halnya yang terjadi dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah mencium kening Utsman ibn Maz'un, salah seorang sahabat Rasulullah, dan beliau menangis. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya melihat, kata Aisyah, saya melihat Rasulullah mencium Utsman bin Maz'un, mencium keningnya disebutkan. Ketika baru meninggal. Sampai saya melihat Rasulullah itu bercucuran air mata, meneteskan. Ini disebutkan dalam hadis Aisyah. Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya. Bukan Aisyah saja, tapi sahabat yang lain juga menyaksikan. Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah wafat, Abu Bakar datang dari luar kota Madinah, karena ketika Rasulullah menjelang wafat, kelihatannya Rasulullah membaik. Akhirnya Abu Bakar yang sebelumnya itu tidak berani menggilir istrinya keluar kota Madinah, karena melihat Rasulullah sudah mendingan, akhirnya Abu Bakar pergi ke istrinya yang ada di luar Madinah, salah satu istri Abu Bakar. Di sana Abu Bakar mendengar berita wafatnya Rasulullah. Di Madinah sedang heboh. Umar bin Khattab menghunuskan pedang. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya. Umar bin Khattab sambil menghunuskan pedang. Abu Bakar datang, kemudian masuk ke kamar Aisyah, putrinya Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk, mencium keningnya Rasulullah SAW. Dicium kening beliau. Ibtahayyan mayyitan. Engkau baik, suci, bersih ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Ini. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Kata Abu Bakar di depan Rasulullah yang sudah meninggal. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, maka engkau sekarang sudah menjalaninya, atau sudah melaluinya, engkau sudah mati. Kemudian Abu Bakar keluar, Umar bin Khattab masih berdiri, menghunuskan pedang. Abu Bakar naik mimbar berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah mati. Tegasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barang siapa yang Abu Bakar membacakan ayat innaka mayyitun. Abu Bakar membacakan ayat sebelum menyampaikan tadi khutbahnya. Dibacakan oleh Abu Bakar, sungguhnya engkau bakal mati wahai Muhammad. Wa innahum mayyitun, sungguhnya mereka juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kata Allah, summa innakum, kalian semuanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, di hadapan Allah, takhtasimun, kalian bakal berdebat, ribut di hadapan Allah, saling melemparkan kesalahan.
ribut mereka sesama orang kafir. Di situ Abu Bakar membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar membacakan ayat yang lain dan kemudian mengatakan, "Mama Muhammadun illa rasul." Dibacakan ayat yang lain. Tidaklah Muhammad kecuali rasul, seorang rasul utusan. "Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Telah wafat, telah meninggal, telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa imma ka'au qutilan qalaqtum ala aqabikum. Apakah kalau dia itu mati, au qutila atau terbunuh? Au afa imma ka'au qutilan qalaqtum ala aqabikum. Kalian qalaqtum, berbalik ke belakang, murtad. Abu Bakar membacakan dua ayat ini, lalu mengatakan, barang siapa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Man kana ya'budullah. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati. Umar bin Khattab nggak bisa bicara, apa namanya? Speechless. Nggak bisa bicara. Dan pedang yang ada di tangannya jatuh. Umar bin Khattab terduduk lemas. Setelah sebelumnya berdiri dan mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Tapi mendengar khutbahnya Abu Bakar, ini yang singkat tadi, subhanallah, Umar bin Khattab tersadar. Setelah itu Umar bercerita, ayat yang dibacakan Abu Bakar seakan-akan itu ayat yang pertama kali saya dengar. Padahal ayat itu turunnya pada waktu perang Uhud tahun 3 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Berapa tahun? 8 tahun. Ayat itu sudah biasa dibaca Umar bin Khattab, biasa dibaca oleh para sahabat. Tapi luar biasa Abu Bakar. Ini pada saat kejadian musibah menimpa Abu Bakar As-Siddiq, ini para sahabat semua yang paling mencintai Rasulullah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sadar sepenuhnya. Dan ketegaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Abu Bakar menyampaikan dua ayat itu, para sahabat sudah selesai. Jelas tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Rasulullah jelas wafat. Padahal sebelumnya ribut ini. Oh, Rasulullah tidak meninggal. Hanya saja seperti Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah, kembali lagi nanti 40 hari. Yang lainnya ini hanya dan seterusnya ribut. Para sahabat, subhanallah. Kembali kepada pembahasan kita. Boleh mencium keningnya siapa? Seperti yang dilakukan terhadap Utsman. Rasulullah melakukan kepada Utsman bin Affan, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar mencium kening Rasulullah. Nah, kejadiannya disebutkan yang hadisnya Abu Bakar mencium kening Rasulullah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Menceritakan Aisyah juga yang bercerita, istri Nabi SAW. Abu Bakar ketika itu datang di atas kudanya dari tempat tinggalnya yang ada di Sunnah. Sunnah itu luar kota Madinah, nama tempat Sunnah ya. Sampai mampirlah atau turunlah Abu Bakar masuk masjid. Abu Bakar tidak berbicara kepada satupun sahabat sampai masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah Abu Bakar menyingkap wajahnya yang sudah tertutup
ditutup kain Rasulullah SAW. Nah, ini syariat yang tadi disebutkan. Lalu menyingkap wajahnya. Jadi Abu Bakar langsung menuju jenazahnya Rasulullah SAW, kemudian menyingkap wajahnya, kemudian menciumnya, keningnya maksudnya disebutkan. Lalu kemudian Abu Bakar terlihat menangis, maksudnya meneteskan air mata. Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata, lalu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Nabi Allah. La yajma'ullahu alaika mautatain, tidak berkumpul dua kali kematian pada dirimu. Artinya tidak bakal mati dua kali. Ya sekarang mati, ya sekarang ini sudah satu-satunya kematian yang mendatangimu, ya sekarang ini. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttah. Adapun kematian yang sudah ditetapkan atasmu, faqad muttah, maka sungguhnya engkau telah mati, engkau telah menjalaninya. Inilah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, Abu Bakar dalam riwayat yang lainnya, ketika Umar bin Khattab, jadi riwayat itu tadi riwayat Aisyah, dilanjutkan riwayatnya oleh Ibnu Abbas. Kisah selanjutnya adalah Ibnu Abbas yang bercerita. Ini dalam hadis disebutkan Abu Bakar setelah itu keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukallimun nas, sedang bicara kepada manusia, sedang bicara kepada sahabat. Umar bin Khattab berdiri. Nah ini, maka Abu Bakar naik mimbar. Faqala ijlis. Abu Bakar nyuruh Abu Bakar duduk. Ya ini. Menyuruh Abu Bakar untuk apa? Umar duduk. Para sahabat yang lain sudah duduk, Umar masih berdiri, disuruh duduk oleh Abu Bakar. Duduk. Ini kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Umar bin Khattab menolak, tidak mau duduk. Faqala ijlis. Abu Bakar menyuruh lagi, duduk. Umar bin Khattab tidak mau. Karena sedang apa? Marah, menghunuskan pedang. Akhirnya Abu Bakar sudah nggak bisa menyuruh Umar duduk. Abu Bakar kemudian mulai khutbah. Para sahabat sudah duduk. Umar berdiri sendirian. Abu Bakar khutbah. Abu Bakar kemudian berkata, Umar sedang dalam keadaan berdiri, para sahabat yang lain menghadap kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kemudian mengatakan, amma ba'du, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sungguhnya Allah tidak mati, hidup tidak mati. Lalu dibacakan oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad kecuali rasul. In qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Nah ini telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa in mata au qutila qalabtum ala qaulikum, apakah kalau mati, terbunuh, kalian berpaling ke belakang kalian? Wa may yanqalib ala aqibai, barang siapa yang berpaling ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, tidak membawa madarat bagi Allah, tidak memudaratkan Allah. Wa sayajillahu syakirin, Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wallahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan hal ini, wallahi la ka'anna an-nas lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala al-ayat. Demi Allah, seakan manusia, maksudnya para sahabat, bukan hanya Umar saja. Sebagian riwayat Umar yang menceritakan. Ini dalam riwayat Ibnu Abbas, manusia seakan-akan
belum pernah mengetahui bahwa Allah pernah menurunkan ayat itu tadi. Padahal mereka biasa baca Quran setiap hari, melewati ayat ini. Ini subhanallah. Hatta talah Abu Bakar, sampai dibacakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fatalaqaha minhun nas. Akhirnya para sahabat semuanya ingat dengan ayat ini. Yang tidak hafal Quran pun akhirnya apa? Hafal ayat ini, subhanallah. Ketika dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fama yusma'u basyarun illa yatluha." Tidaklah ada yang mendengar ayat itu dibacakan kecuali hafal. Semua sahabat hafal. Hafalnya kapan? Setelah dibacakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini subhanallah. Ini riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Kemudian di antara petunjuk Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan untuk memandikan jenazah itu 3 atau 5 kali atau lebih banyak sesuai dengan pandangan atau pertimbangan orang yang memandikan. Maksudnya mengguyur atau mengulangi memandikan itu 3, 5 atau 7 atau lebih. Nah, ini boleh sesuai dengan pandangan atau pertimbangan orang yang memandikan. Nah, ini. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan, ini semuanya ringkasan Ibnu Qayyim dari hadis-hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan jenazah. Rasulullah juga memerintahkan melumuri atau memberikan dengan kapur barus pada siraman terakhir. Siraman terakhir ini sudah nggak ada lagi siraman yang selanjutnya, itu kapur barus, campur kapur barus airnya kemudian disiramkan. Nah, ini siramkan, artinya untuk membasahi terakhir, bilasan terakhir. Ini kebiasaan yang dilakukan Rasulullah. Apabila ada sahabat yang meninggal, itu yang diperintahkan Rasulullah. Laki maupun wanita. Kalau laki wanita, maka sesama wanita memandikan. Kalau ada suaminya, ya suaminya. Ini yang lebih afdal. Nah, Rasulullah tidak memerintahkan atau tidak memandikan orang yang meninggal terbunuh di medan pertempuran. Orang mati syahid. Ini orang yang mati syahid atau yang terbunuh di medan pertempuran. Ini juga disebutkan di dalam satu hadis riwayat Bukhari. Ini yang dinukil atau disampaikan oleh Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma, karena Jabir dan ayahnya sahabat. Ketika menyampaikan bahwa Rasulullah mengumpulkan 2 orang pada waktu perang Badar, perang Uhud. Pada waktu perang Uhud itu dikumpulkan 2 orang dalam satu liang lahat, dalam satu lubang. Nah, ini. Dan bahkan dikumpulkan dalam satu kain kafan. Maksudnya dibungkus 2 orang itu, ditutupi, pakaiannya tetap tidak dilepas. Tapi kemudian karena keterbatasan kain kafan yang menutupi bagian luarnya, maka dikumpulkan di satu fisau bin wahidin, dalam satu lembar kain kafan. Ini kemudian dimasukkan dalam satu lubang. Kemudian beliau mengucapkan ayyuhum aktsaru akhdan bil Quran. Ini dalam maksudnya satu lembar saja kain kafannya. Masing-masing orang satu lembar kain kafan. Bukan dikumpulkan, yang dikumpulkan itu di satu lubang. Tapi kain kafannya masing-masing orang satu lembar saja. Tidak perlu 3 lembar sebagaimana selain syahid, karena sudah ada pakaiannya. Pakaiannya nggak dilepas, tinggal dia dibungkus satu kain kafan saja. Kemudian dikuburkan bersama 1 orang yang lain. Nah, kemudian Rasulullah bertanya,
dari dua orang yang akan dikuburkan ini dalam satu lubang, kata Rasulullah, ayyuhum aktsaru akhtanil Quran, mana yang lebih banyak hafalannya? Mana yang lebih banyak hafalannya? Maka fa idza usyira lahu ila ahadi qaddamahu fil lahdi. Kalau salah satu lebih banyak hafalannya, maka didahulukan, dimasukkan lebih dulu, disusul yang setelahnya. Nah, ini. Dan ketika itu Jabir berkata, saya menyaksikan, Rasulullah bersabda, saya menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat. Nah, ini. Aku akan jadi saksi mereka pada hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan dengan tanpa dimandikan, langsung dibungkus. Nah, ini. Meskipun darahnya mengucur, sudah diturunkan. Ini. Dan Rasulullah juga tidak menyolati. Walam yusalli alaihim walam yuwassilu. Walam yugsalu atau yuwassalu. Tidak disolati, tidak mandikan. Nah, sholat tidak dimandikan. Langsung dikuburkan, dibungkus kain kafan satu lembar saja, kemudian dikuburkan. Dan ini dasar syariat mengkafani orang yang meninggal di jalan Allah, terbunuh, cukup satu kain kafan tanpa melepaskan pakaiannya yang dipakai ketika jihad. Ya udah, itu yang dipakai. Makanya ada sebagian sahabat yang sudah membawa kain kafan ketika berjihad. Supaya apa? Supaya ya sudah, pakaian itu yang disiapkan untuk apa? Untuk mati di jalan Allah. Artinya memang sudah siap mati. Berangkat. Seperti itu. Nah, ini diantara hadis yang menunjukkan tentang masalah perbedaan atau pengecualian dalam masalah dimandikan, disolati. Ini orang yang mati di medan pertempuran, mati syahid khusus. Adapun orang-orang yang meninggal dan hukumnya seperti orang mati syahid, maka hukumnya tetap seperti halnya jenazah yang lain. Ini hanya khusus untuk yang meninggal di medan pertempuran. Apa ada orang yang mati syahid tapi bukan di medan pertempuran? Ada, seperti salah satunya apa? Sakit perut, kemudian tenggelam, kemudian wanita yang melahirkan atau meninggal karena melahirkan, entah sebelum atau setelah melahirkan, atau pada saat melahirkan meninggal. Ini semuanya karena melahirkan. Hukumnya itu adalah hukumnya secara hukum mati syahid. Maksudnya disebut orang mati syahid. Tapi dalam masalah mengkafani tetap menyolati, ya juga Pak, tetap disolati. Jadi ini hukum yang tidak disolati, tidak dimandikan, itu hanya untuk orang yang meninggal di jalan Allah, artinya di medan pertempuran. Yang dikecualikan juga tidak dimandikan adalah yang tidak mungkin untuk dimandikan. Seperti halnya apa? Orang yang kecelakaan, terus kemudian patah atau terpencar-pencar, dimandikan habis. Atau dia terbakar, mati terbakar, kalau dimandikan habis juga di bawah air. Semua atau jenazah yang ditemukan sudah membusuk, dimandikan habis juga. Yang seperti ini, kondisi seperti ini sudah nggak perlu dimandikan. Nah ini. Nah itu pengecualian. Di mana di dalam syariat itu dibolehkan apabila memang maslahatnya itu tidak bisa dimandikan, atau yang dikhawatirkan kalau dimandikan justru menyebarkan virusnya dan sebagainya, menyebarkan virusnya yang membahayakan kalau dimandikan. Semuanya ini kondisi darurat atau kondisi yang tidak memungkinkan, maka tidak dilakukan.
Mandorotnya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Mandorotnya lebih besar. Maka dengan kondisi yang mandorotnya lebih besar kalau dimandikan, maka tidak dimandikan. Langsung dikafani, diurkan. Nah kalau dikafani juga sudah merotoli ini ya, ditemukan itu sudah dalam keadaan membusuk. Maka bisa dengan kondisi yang seperti sekarang itu pakai apa? Kantong jenazah. Kantong jenazah. Nah, ini. Itu kondisi darurat. Sehingga tidak perlu dikafani. Atau seandainya pun dikafani, setelah dikantongi, baru dikafani. Baru dia apa? Dikafani. Ini. Itu kondisi-kondisi khusus yang jika tidak memungkinkan. Nah, lalu kemudian Imam Ahmad juga berpendapat, dan ini berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, bahwa Imam Ahmad berpendapat tidak boleh dimandikan. Kalau jenazah itu, jenazahnya orang yang meninggal di medan pertempuran. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu bukan haram, tetapi karena kondisi medan pertempuran nggak mungkin cari air. Paham sini kira-kira ya? Tidak memungkinkan. Di medan pertempuran tidak ada air. Ini. Dan tidak ada namanya ceritanya riwayat ditayamumi. Karena tidak ada air. Tidak ada riwayatnya. Tidak disebutkan dalam satu riwayat. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau memang kondisinya ada air, maka dimandikan. Ini pendapat, perbedaan pendapat kalau ada air. Misalkan di medan pertempuran dia meninggal, di situ ada air. Seperti kondisi sekarang ini bisa terjadi, ya kan? Medan pertempuran tidak seperti zaman dulu. Bisa jadi orang itu meninggal di medan pertempuran di mana di situ adalah markasnya. Nah, ini markasnya, meninggal di markasnya, terbunuh dan bisa dimandikan. Ini pendapat. Imam Ahmad berpendapat nggak boleh malahan dimandikan. Nah, ini karena memang tidak pernah ada riwayat memandikan orang yang meninggal di medan pertempuran. Nih. Jadi itu yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, nih disebutkan dari Jabir dari Nabi SAW, Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi berkata pada waktu perang Uhud, kata Rasulullah, la taksiluhum. Imam Ahmad meriwayatkan hadis. Itulah yang dijadikan dasar Imam Ahmad berpendapat larangan memandikan orang yang terbunuh di medan jihad. Jangan kalian mandikan. Ini kata Rasulullah, la tuwassiluhum. Menunjukkan bahwa kondisi Uhud pada waktu itu memungkinkan untuk dimandikan, ada air. Ada sumber, biasanya memang ada salah satu taktik perang itu menguasai sumber yang ada di tempat itu. Yang lebih duluan siapa? Air di situ. Jangan kalian mandikan mereka. Fa inna kulla jurhin, karena semua luka, au kulla damin, atau semua darah, yafuhu miskan yaumal qiyamah, akan memancarkan bau harum seperti misik. Harumnya misik pada hari kiamat. Nah ini. Nah itulah yang kemudian disebutkan Rasulullah tidak menyolati mereka. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan kenapa tidak dimandikan. Karena darah, luka itu akan mengucurkan atau menyebarkan bau harumnya misik pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Nah ini Imam Ahmad sampai melarang untuk memandikan. Karena kalau dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah, jangan mandikan. Dan pada asalnya larangan Rasulullah juga apa? Haram hukum asalnya. Dan tidak ada yang memalingkan, kata Imam Ahmad. Ini pendapat yang lebih kuat. Nih, kemudian yang kedua, yang
juga mempunyai hukum khusus adalah orang yang sedang ihram, sedang umroh atau sedang apa? Haji. Yang muhrim. Muhrim itu bisa umroh, bisa haji. Rasulullah memerintahkan untuk memandikan. Muhrim beda dengan orang yang mati di medan jihad. Rasulullah memerintahkan untuk dimandikan, kemudian dikafani dengan baju atau kain ihramnya. Kain ihramnya. Dua itu tadi. Dua kain ihram. Ini. Dan Rasulullah melarang memberi wewangian. Kalau tadi yang selain muhrim itu dikasih kafur, wewangian, Rasulullah melarang untuk memberi apa? Wewangian. Dan Rasulullah melarang untuk menutupi kepalanya. Kalau jenazah yang lain kan ditutupi apa? Kepalanya utuh selengkapnya, termasuk yang meninggal di jalan Allah di medan pertempuran. Tapi kalau orang muhrim justru dibiarkan terbuka. Ya seperti halnya apa? Dia ketika pakai baju apa? Itu seperti itu keadaannya. Jadi dibungkus sarung itu bagian bawahnya, dibungkus, kemudian bagian atasnya disarungkan seperti halnya ketika ihram. Ini kalau meninggal di waktu menjalankan ibadah haji atau umrah. Nah ini riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya Muslim. Dari jalan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW ketika itu ada seorang yang pada saat sedang ihram jatuh. Ini dari ontanya. Dalam sebagian riwayat dia ditindis oleh ontanya sendiri. Wa qasathu naqatuh. Ini dalam satu riwayat disebutkan ini bukan jatuh atau jatuh dan ditindis. Kalau sekedar jatuh saja kan mungkin apa? Musuh mati. Nah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dia ini wa qasathu naqatuhu. Onta itu hewan yang mempunyai sifat dendam. Dia menyimpan. Ini. Dia tidak mengeluh atau bersuara seperti kalau kambing dipukul misalkan bet ya. Onta tidak. Dia diam tapi menyimpan. Menyimpan dendam. Awas. Dia terakumulasi. Dia akumulasi onta itu. Kalau diperlakukan oleh majikannya yang tidak baik, dia merasa dizolimi, merasa dipukul atau dan sebagainya, nggak dikasih makan, pokoknya dia sakit hati kepada majikannya. Ini bisa menyimpan dendam. Ini sahabat ini pakai sedang ihram jatuh dan disebutkan kalau riwayat ini menyebutkan jatuh, tapi riwayat yang lain menyebutkan dia ditindis. Jadi sengaja dijatuhkan oleh apa? Ontanya dan kemudian ditindis. Karena onta itu pas punuknya sejajar dengan punuk, bagian bawah itu adalah tulang seperti tulang sampai bawah, kayak palu tulangnya itu. Onta itu punuknya itu bukan hanya punuknya ontanya ini. Punuk itu adalah tulang. Di bawahnya itu juga ada apa? Tulang sampai perutnya. Nah ini. Makanya kalau ada di perutnya unta itu ngapal, itu sebenarnya tulang, posisi tulang. Itu yang dipakai untuk menindis. Ketika dia unta itu duduk di atas tulang itu. Seperti kita duduk di pantat, nah itu tulangnya pantat ini. Kita duduk. Nah di situ unta. Maka disebutkan
ketika mati ditindis oleh ontanya, Rasulullah mengatakan, mandikan dengan air dan daun bidara, dengan bidara sidr. Dengan daun bidara sidr. Dan kafani dia dengan 2 lembar kain ihramnya dia pakaiannya. Dan jangan tutupi kepalanya, kata Rasulullah. La tukhamiru ra'sahu. Fa innallah, karena sungguhnya Allah ya ba'asu yaumil qiyamah. Ya ba'asuhu akan membangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan mulabbiyan, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jadi orang yang naik haji sudah pakai baju ihram, kemudian dia meninggal, maka nanti pada hari kiamat dia ketika dibangkitkan ya seperti dia naik haji, mengucapkan talbiyah. Jadi ada ciri khasnya nanti. Nah, ini. Nanti pada hari kiamat lihat, oh ada orang kok pakai baju ihram. Berarti dia dulu mati dalam keadaan sedang berihram. Masya Allah. Salah satu tanda husnul khotimah, orang meninggal pada saat dia melaksanakan ibadah haji, sedang dalam keadaan pakai ihramnya. Meskipun belum sempat ngapa-ngapain, tapi sudah pakai baju ihram. Masya Allah. Baik. Nah itu. Jadi kalau muhrim. Kemudian Rasulullah memerintahkan yang menangani si mayit, mengkafani, mandikan, untuk betul-betul dia ini bagus dalam mengkafaninya. Bagus itu betul-betul tertutup auratnya, rapat, sehingga ketika dibawa itu tidak sampai khawatirnya terbuka. Nah ini butuh pelatihan. Nah, ini ada pelatihan mengkafani jenazah. Nah ini yang sebenarnya ini dibutuhkan, karena bisa jadi salah satu di antara kita ini meninggal, sementara kalau kita mengandalkan Pak Mudin, iya, ini lama nunggunya katanya kan, tidak perlu sebenarnya Pak Mudin. Pak Mudin pun bisa mengkafani ya karena belajar, dan belajar sebenarnya sebentar, tidak perlu tidak perlu bertahun-tahun, 1 jam sudah cukup belajar mengkafani jenazah. Karena masalahnya kalau di Indonesia itu masih jarang kain kafan itu lebar. Kalau di Saudi itu sudah ada produksi kain kafan sesuai dengan besarnya tubuh si jenazah. Berapa kilo ini. Sudah ada paket kain jenazah sesuai dengan ukuran kilonya, berapa kilo, atau ukuran panjang tubuhnya, panjangnya berapa, beratnya berapa, sudah ada tipenya, nomor serinya kain kafan. Mungkin nanti ada di Indonesia bikin pabrik atau bikin usaha kain kafan. Di Saudi sudah ada. Iya, Pak Ismail langsung berpikir ini bisnis ini kayaknya. Prospek ini belum ada kayaknya. Iya. Ya, nanti saya dapat fee-nya ya kan, karena idenya ini dapat ini fee ya, berapa persen nanti ya. Dan jadi itu di antara yang termasuk fardu kifayah. Nah, ini kita perlu belajar untuk mengkafani ini. Bagaimana mengkafani dengan kondisi kain kafan yang seadanya di negeri kita, itu juga ada caranya. Nah, insya Allah perlu dipelajari. Dan bagaimana memandikan. Saya pernah mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Saya lupa di Madura atau di Bali ya. Saya ingat saya di Madura.
Salah satu dari dua tempat itulah. Nah, ini di Madura atau di Bali. Pelatihan jenazah, penyelenggaraan jenazah cukup sendirian. Kalau pelatihan jenazah banyak ya kan, tapi yang sendirian ini yang saya melihat belum ada apa? Pelatihan bisa memandikan, bisa mengkafani dua ini. Kalau yang lainnya mengangkat jenazah itu perlu apa? Berapa orang? Kecuali kalau suaminya misalnya ya, ini suaminya, istrinya bobotnya 100 kilo. Artinya dia nggak bisa ngangkat istrinya sendiri. Nah itu butuh bantuan orang lain untuk mengangkat saja. Tapi bagaimana caranya memandikan bisa sendirian, itu ada caranya. Ini. Pernah ke rumah sakit kamar jenazah yang memandikan berapa orang? Yang memandikan berapa orang? Kadang satu, kadang dua. Satu aja sudah ada. Maka belajarlah kepada petugas di kamar jenazah. Bagaimana cara melakukan itu sendiri, sudah ada tips atau namanya caranya. Nah itu. Kadang kita perlu untuk ilmu seperti itu ya. Masya Allah. Nah, saya sudah melakukan pelatihannya. Ini ada caranya dan ada metodenya. Termasuk mengkafani ada caranya. Masya Allah. Tapi insya Allah bisa dilihat di YouTube kayaknya. Ya, di YouTube ada. Nah itu. Nah itu. Kemudian yang sebaiknya itu adalah dengan menggunakan yang afdal dengan kain putih. Kemudian yang dilarang atau dimakruhkan, larangan ini ada yang menyebutkan haram atau makruh, untuk mengkafani dengan yang mahal, kain yang mahal. Nih. Tetapi kalau ada kain yang tidak mahal, tapi engkoknya itu apa? Lebarnya. Kalau di Indonesia kain kafan itu yang lebar cuma 90. Tapi kalau seandainya ada yang lebarnya 1,5 lah, itu 1,5. Kan ada 110, ada yang apa? 150. Ini lebih afdal, lebih baik. Nah ini, kalau ada yang putih kain kafan, nah nanti Pak Ismail juga kepikiran, saya bikin kain kafan pabrik. Ini, ya. Pak Agus kayaknya juga punya pikiran investasi. Lebarnya saja, ini lebarnya yang 1,5, 120, 1,5 di kain kafan yang di Saudi. Tinggal beli aja. Ini kapan-kapan nanti tak belikan aja. Beli kain kafan untuk siapa? Dibawa pulang. Ini oleh-olehnya ihram umrah ya. Masya Allah. Nah jadi itu. Nah kemudian larangannya adalah mahal di dalam kain kafan. Ya, kain kafan tapi lebarnya 150. Nah itu, Masya Allah. Nah, itu. Kemudian apabila kafannya yang menutupi itu tidak cukup seluruh badan, maka yang didahulukan apanya? Kepala atau kaki? Apa yang didahulukan? Sama-sama bukan aurat. Kepala bukan aurat, jelas auratnya harus. Tetapi kan sunnahnya semua seluruh badan kain kafan. Tapi kalau seandainya tidak cukup, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Tutup kakinya, kepalanya apa? Kelihatan. Bagaimana? Enggak ada sambungan ini. Enggak ada sambungan. Lebarnya mungkin lebar, tapi ini ya yang ada punyanya dia cuma itu. Bagaimana? Mana yang didahulukan? Nah ini. Jangan dijawab
dikasih orang lain. Enggak, ini pokoknya yang ada itulah. Intinya yang ada itu. Nah, mana yang didahulukan? Yang ditutupi lebih harus ditutupi itu bagian kepala atau kaki. Nah, ada yang bisa jawab? Kaki. Tapi biarkan kepalanya terbuka. Biar enggak lari. Jenazahnya atau antum yang lari? Ada jawaban lain? Yang didahulukan ditutupi adalah apanya? Kepalanya, kakinya biar terbuka. Apa dasarnya? Hadis, kejadian itu di zaman Rasulullah SAW. Ini kakinya ditutupi daun atau yang semacamnya. Ditutupi apa? Daun atau kain lain lah. Kalau seandainya ada dua kain. Tapi kalau seandainya nggak ada cuma itu saja, maka ditutupi dengan itu. Ada seorang sahabat meninggal di medan pertempuran. Nah ini, dia bawa kain kafan tapi cukup untuk apa? Cukup untuk menutupi salah satu dari kaki atau kepalanya. Ketika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Tutup kepalanya, akhirnya kakinya apa? Kelihatan. Akhirnya Rasulullah tutupi kepalanya. Rasulullah memerintahkan untuk apa? Menutupi apanya? Kepalanya, kakinya terbuka dan ditutupi dengan daun-daun atau yang lainnya. Pokoknya tertutup kakinya, tapi bukan dengan kain kafan itu. Jadi itu yang didahulukan. Baik, insya Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Monggo silakan. Ya. Untuk sholat jenazah yang dilakukan di bulan itu kalau orang itu berapa? Di kuburan. Orangnya sudah dikubur atau belum? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur maka sholat sendiri-sendiri. Yang penting sebelumnya itu sudah disolati oleh 3 shaf minimal. Sudah, yang lainnya tambahan nggak apa-apa sendiri-sendiri. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk apa? Shaf. Nggak sholat sendiri-sendiri. Rasulullah itu disolati oleh para sahabat sendiri-sendiri, nggak ada yang imam, nggak ada yang makmum. Masing-masing sholat sendiri. Tapi jumlahnya kan sudah banyak. Jumlahnya sahabat apa? Banyak. Bayangkan Rasulullah baru dikuburkan 2 hari setelah Rasulullah wafat. Rasulullah meninggal hari Senin, kemudian dikuburkan hari Rabu. Berapa hari? 2 hari. Dan sejak Rasulullah selesai di kafani, disolati sendiri-sendiri. Para sahabat semuanya sholat masing-masing. Karena belum ada imam pengganti Rasulullah. Semua sahabat nggak ada yang jadi imam, nggak ada yang menjadi makmum imam. Mereka sholat sendiri-sendiri, sholat jenazah sendiri-sendiri. Tapi karena jumlahnya ya ribuan, sholat sendiri-sendiri. Para sahabat jumlahnya ribuan ini sholat masing-masing. Jadi nggak ada sholat jamaah, tidak ada 3 shaf, karena sendiri-sendiri. Tapi sudah termasuk hadis apa? Rasulullah, ya kan? Sudah lebih dari 100. Baik, mungkin ada yang lain? Ya. Ya, sebenarnya tidak ada tata cara khusus untuk membedakan laki perempuan, kecuali sebagian riwayat menyebutkan rincian
Dan itu bukan hadis yang marfu dari Rasulullah SAW, tetapi dinukil dari sebagian pelaksanaan sahabat Rasulullah. Adapun Rasulullah hanya menyebutkan kafani dengan 3 lembar kain. Atau ketika putrinya Rasulullah SAW meninggal, maka Rasulullah yang menyerahkan kain kafan satu persatu sampai disebutkan 5 lembar. Nah ini, dan tidak diperinci, sehingga bisa saja kain kafan itu 5 lembar semuanya bentuknya sama. Ini, atau kalau seandainya kain kafan itu nggak cukup 5 lembar gitu bagi wanita, maka bagian bawah, bagian atas, kemudian kerudung, kemudian 2 lembar yang menyeluruh. Ini kalau seandainya tidak cukup 5 lembar secara keseluruhan itu. Ini. Adapun laki-laki itu yang penting sudah 3 lapis, itu yang dinukil dalam riwayat 3 lapis ini untuk laki-laki. Yang insya Allah dengan cara apapun membungkus, baik itu wanita atau laki-laki, yang penting terbungkus 3 lembar lapis sudah selesai. Nggak ada tata cara khusus digunting kemudian dibentuk seperti kerudung. Ini tidak harus. Tidak ada riwayat yang menyebutkan harus guntingannya ini caranya demikian. Seandainya 1 lembar kain jarit misalnya kan, kain jarit sudah seadanya kain jarit itu dililitkan, terbungkus, selesai. Sebenarnya mudah, iya kan? Tapi dipersulit oleh apa? Oleh tradisi. Oh ini harus digunting, harus tengahnya dibolong. Bisa kalau seandainya terbatas. Nah ini terbatas kainnya sehingga Pak bikin 5 tapi tidak cukup untuk 5 lembar secara keseluruhan. Sehingga tidak ada tata cara pengguntingan harus ada kepalanya untuk kerudung bagian atas wanita. Kemudian bagian laki-lakinya. Seandainya dibungkus langsung gitu saja, untuk laki-laki 3 lembar kain panjang sesuai dengan panjangnya tubuh ditambah dengan yang diikat, sudah selesai. Paham sini kira-kira ya? Iya, tidak apa-apa. Tidak ada khusus. Jadi nggak perlu kemudian ini kok cuma begitu saja. Ya memang nggak ada riwayat harus membentuk tubuh bagian atas, bagian bawah dan seterusnya. Kayak rompi, memang tidak ada. Jadi yang penting kain kafan dibungkus dengan ukuran yang sama semuanya, itu bentuknya adalah panjang, tidak apa-apa. Itu. Ya. Baik, mungkin demikian. Ada lagi? Ya. Kondisi yang tadi saya sampaikan, kondisi darurat atau kondisi pengecualian, yang mana jika dimandikan itu membawa madarat lebih besar, maka tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Jadi ini pengecualian atau kondisi-kondisi darurat yang bisa tidak dilakukan memandikan itu. Ini karena bisa jadi seperti orang yang terbunuh di medan jihad, bisa jadi karena memang tidak ada air, atau seperti dalam hadis Rasulullah tadi itu nanti pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bertalbiyah, menunjukkan bahwa mandi ini tidak sesuatu yang wajib dilakukan secara atau seperti halnya kain kafan. Seperti kain kafan atau seperti disolati. Jadi hukumnya ini hukum pengecualian. Hukum apa? Pengecualian karena kondisi. Jadi bisa jadi karena memang kondisi itu tidak dilakukan, baik itu 3 lapis kain kafan sunnahnya,
Seandainya yang ada cuma satu lapis, ya sudah satu lapis. Sudah sah. Tetapi yang lebih baik itu kalau 3 lapis. Satu itu sudah sah mengkafani. Yang lebih sempurna berapa? 3. Sudah. Adanya cuma 2, ya sudah 2. Satu sudah sah, 2 lebih afdal, sempurnanya 3. Seperti wudhu ya. Nah, jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin demikian. Masih ada ganjal? Ya. Ya, yang penting wewangian itu bisa dilumurkan di badannya. Di badannya, seperti tadi kapur barus itu dicampur dengan air supaya merata. Ya, kapur barus bisa wewangian. Bisa wewangian. Hanya saja waktu itu yang digunakan oleh Rasulullah adalah apa? Kapur barus. Daun bidara itu salah satu faedahnya. Itu salah satu yang membuat jenazah itu awet, dalam artian antibiotik seperti antibiotik. Jadi daun bidara itu Masya Allah. Nah, ini di zaman Rasulullah itu digunakan sebagai sabun. Sabun untuk membersihkan badan, bahu itu bisa hilang dengan daun apa? Bidara. Nah, itu daun bidara. Jadi untuk menghilangkan bahunya si mayit ini bisa dengan bidara itu. Nah, itu. Jadi digunakan sabun pertama di masa zaman dulu itu adalah daun apa? Bidara. Daun bidara. Itu bisa sebagai terapi untuk membunuh kuman. Bunuh kuman itu saja dengan bidara. Nah, seperti itu. Kemudian wewangian kapur barus. Kapur barus juga untuk bisa menghilangkan bau dan membuat awet, tidak cepat busuk. Ini si mayit ini tidak cepat membusuk. Sehingga ketika seandainya pun terpaksa harus sehari 2 hari menginap, maka dengan kapur barus itu bisa meredam baunya, bau jenazahnya. Jadi itu salah satu tujuannya. Wewangian yang lainnya bisa, yang penting untuk apa? Salah satu faedahnya itu. Baik, mungkin ada? Sudah? Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, dan kita akhiri sampai di sini. Tinggal sholat jenazah diulang lagi. Ini pertama sudah disebutkan, kemudian ternyata Ibnu Qayyim membuat pasal khusus setelah itu dengan apa? Sholat jenazah. Jadi diulang di awal dan di akhir sesuai dengan urutan. Insya Allah akan kita bahas dalam kajian yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.